Ya, selamat siang semuanya, sahabat SMP 23 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya, Miss Siska, akan mewawancarai salah satu guru. Kalau minggu kemarin, maaf kalau video kemarin itu Pak Isa dengan beberapa siswa kelas 9 bertanya atau ngobrol tentang PJJ menurut pandangan siswa. Untuk kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan seorang guru tentang PJJ menurut pandangan guru itu gimana sih? Biar tidak ada banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat bahwa oh guru itu enak ya pas PJJ. Oh. Kita akan cari tahu aslinya itu guru waktu PJJ itu gimana sih kayak gitu. Ya, tamu kita kali ini adalah Pak Jar. Beliau merupakan guru IPS di SMP 23, mengajar kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih Pak Jar untuk waktunya. Ya, sama-sama. Gimana Pak Jar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, pertanyaan pertama Pak, langsung mau nih Pak nggih? Nggih. Menurut Bapak PJJ itu napa nggih? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tentu saja sebelum saya menjawab perlu kita sepakati PJJ yang kita maksudkan di sini adalah kita batasi PJJ di masa pandemik, kira-kira begitu itu ya Miss ya? Iya Pak, benar, PJJ di masa pandemik. Soalnya sebelum itu kan sudah ada yang namanya PJJ yang dipraktekkan di lembaga-lembaga pendidikan tertentu seperti universitas terbuka dan universitas yang lain yang dikenal dengan e-learning seperti itu. Okay. Nah, PJJ di masa pandemik ini kan sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh, karena semenjak pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 pada sekitar tanggal 16 Maret tahun 2020 ya, pembelajaran secara tatap muka dihentikan, kemudian diganti dengan sistem PJJ atau yang sering dikenal dengan istilah daring, sehingga para guru mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan, sekalipun kaget juga ya terutama yang generasi tua seperti saya ini yang dikenal gaptek, mau nggak mau harus menyesuaikan dengan keadaan, mau nggak mau harus belajar dengan yang namanya IT. Jadi itu ya, aplikasi yang kita gunakan bisa berupa WA Group, kemudian Google Classroom, Google Meet, dan kadangkala kita menggunakan Zoom meeting. Kira-kira seperti itu, Miss. Oh, oke, Bapak. Beberapa saat lalu, semoga sekarang sudah tidak ada pandangan-pandangan seperti ini. Beberapa saat lalu kan ada pandangan di masyarakat. Wah, guru itu enak ya. Muridnya neng omah, muridnya di rumah, cuma disuruh ngerjakan tugas. Sedang gurunya mau ngekon toh, gurunya hanya menyuruh saja, gurunya tidak apa-apa, gaji tetap utuh, bahkan yang sertifikasi tetap sertifikasi. Apakah pandangan itu tepat Bapak? Ya, terima kasih. Jadi saya memahami kalau ada sebagian, tidak seluruhnya ya, masyarakat yang punya pandangan atau yang punya persepsi seperti itu. Ya, karena mereka tidak tahu. Justru dari ketidaktahuan inilah perlu kita jelaskan. Bagi kami seorang guru, kalau disuruh memilih, lebih senang ngajar itu secara tatap muka, tidak secara daring. Karena apa? Daring ini kita rekoso. Jadi pertama kita harus menyiapkan kontennya dulu, kemudian kita harus mengirim bahan yang harus dipelajari, kemudian kita juga harus nagih kepada tugas-tugas yang kita berikan kepada anak. Itu pun kita juga harus mengingatkan kepada anak. Kemudian kita nggak kenal waktu. Jadi kita nggak kenal waktu karena ketika tugas itu kita sampaikan kepada anak, tidak serta-merta dikerjakan. Jadi itu kita rekap, kemudian kita koreksi, kemudian dalam periode tertentu hasil belajar itu kita laporkan, baik itu pada laporan nilai tengah semester maupun pada akhir semester. Dan terlebih lagi kadang-kadang tengah malam juga ada anak yang Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan sebagian masyarakat yang punya pandangan
seperti itu, dan kami memaklumi karena itu semua berangkat dari ketidaktahuan. Saya pikir itu, Miss. Oke. Kalau menurut Pak Jar, selama pembelajarannya Pak Jar, metode apa yang efektif digunakan untuk pembelajaran ketika PJJ seperti ini, Bapak? Ya. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Saya punya pandangan tersendiri. Saya pikir tidak ada satupun metode yang paling baik atau paling efektif. Semua metode itu tergantung di tangan guru. Metode yang baik di tangan guru yang jelek belum tentu efektif dan belum tentu baik. Sebaliknya, metode yang kurang baik di tangan guru yang baik dan kreatif akan menjadi baik dan efektif. Demikian, Miss. Nah, kalau metode Pak Jarnya sendiri apa itu? Kalau selama pembelajaran ini Bapak ngajarnya gimana? Ya, gitu. Terus terang aja, secara jujur saya pernah mencoba-coba. Gini, saya bicara secara umum aja. Problematika yang dirasakan terutama di lingkungan saya, di desa Sapen. Jadi karena keseharian saya itu berinteraksi dengan masyarakat desa, saya menangkap selama PJJ ini banyak problem yang saya pahami, yang saya lihat. Bisa juga pandangan saya ini salah, tolong nanti kalau ada salahnya dikoreksi. Problemnya itu misalnya ada yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Kemudian yang kedua, kuota siswa itu rata-rata minimalis. Iya, benar sekali Pak Jar. Kemudian yang ketiga, ini mungkin mengagetkan, ada sebagian yang tidak punya HP Android. Ini kan problem juga. Iya, gawai itu ya. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya HP. Jadi itu, nah dari situlah saya memahami bahwa saya pernah mempraktekkan yang namanya menggunakan Zoom meeting. Itu memang lebih baik, bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa. Tapi ketika saya mendengar keluhan, waduh, kuotanya mahal Pak, hati saya kok tidak tega. Akhirnya dalam RPP saya pun saya lebih banyak menggunakan WAG dan menggunakan Google Classroom. Itu yang saya pilih, Miss. Apakah itu efektif Pak ketika Bapak pakai WAG, ketika Bapak pakai GCR? Apakah itu efektif? Apa itu efektif untuk anak dalam merespon materinya atau mengerjakan tugasnya? Apakah itu efektif seperti itu? Kembali lagi, tadi saya di awal sudah saya sampaikan bahwa efektif tidaknya sebuah metode itu sangat tergantung kepada guru. Jadi itu efektifnya di mana? Saya sederhana aja alat ukurnya. Kalau saya memberikan tugas, kemudian tugas itu dikerjakan oleh anak, saya memandangnya itu efektif. Karena apa? Pesan yang kami sampaikan sampai. Gitu. Jadi ketika direspon oleh anak, itulah saya memandang itu cukup efektif. Jadi ini ukuran saya seperti itu. Kalau itu tadi Pak Jar kan di desa Sapen tadi bilang kalau ngobrol sama masyarakat di situ bahwa tidak ada gawai, kemudian kuota kurang. Untuk murid yang Bapak ampu sendiri, apakah pernah ada keluhan seperti itu? Pak, maaf Pak, tidak mengerjakan tugas karena ini atau gimana seperti itu? Ya, ada. Jadi ada. Bahkan ada yang istilahnya sambat, kenapa tugasmu kok belum dikerjakan? Saya tanya seperti itu. Saya tidak kehabisan kuota Pak. Itu satu. Kemudian ada lagi, kenapa kok kamu juga belum mengerjakan? HP-nya untuk gantian Pak. Jadi bayangkan 3 anak, HP-nya hanya 1. Kan harus bergiliran. Iya. Itu problem yang saya alami. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, karena ini ngobrolnya dengan Bapak, otomatis kan sudut pandang terbanyaknya kan dari sudut pandang Bapak seperti itu. Dan lagi Pak, kan ada yang
itu gantian itu anak-anak itu apa itu peserta didik itu gantian, ada yang satu rumah itu cuma satu gawe jadi harus gantian sama adiknya, gantian sama kakaknya, atau kadang dipakai kerja sama orang tuanya. Itu untuk menyiasati nilainya, apakah nilai hanya berdasarkan tugas yang Bapak berikan, wah kowe ndak ngerjakan tugas ini kamu ndak dapat nilai, ataukah ada faktor-faktor penentu lain untuk menentukan nilai akhir anak seperti itu, Pak? Ya, baik. Prinsipnya saya menekankan kepada anak dalam memberikan tugas itu saya tidak berbatas waktu. Okay. Jadi sekali lagi saya tidak berbatas waktu. Dan disinilah peranan seorang guru, istilahnya itu harus gretek. Dengan anak itu kita harus gretek. Yeah. Artinya gretek itu harus selalu mengingatkan, selalu nagih. Jadi seperti itu. Saya tidak pernah meden-medeni. Nek kowe ora numpuk tugas, bijimu tak kosongi, saya tidak pernah seperti itu. Tetapi saya memberikan dorongan, sekaligus menanamkan tata nilai. Tata nilai apa yang saya tanamkan? Tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab terhadap dirimu, tanggung jawab terhadap keluargamu, tanggung jawab terhadap masa depanmu. Karena apa? Ini pendidikan itu sangat penting. Jadi nilai-nilai tanggung jawab. Inilah yang saya tekankan kepada anak. Pada titik akhirnya, anak-anak juga ngerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini adalah mengumpulkan tugas, sekalipun tidak tepat waktu. Yang penting kan tagihan itu masuk. Nah, itu harus kita nilai. Oh iya. Jadi seperti itu, Miss. Jadi ya Pak ya, bagaimanapun nilai karakter itu penting ya Pak ya. Di atas nilai di atas nilai pengetahuan atau nilai keterampilan dari anak, nilai sikap itu tetap yang utama gitu ya Pak. Iya, betul Miss, betul sekali Miss. Perlu saya tambahkan sedikit, kadang-kadang kita itu sok lupa hanya ngejar target kurikulum, tapi melupakan hidden kurikulum yang tersembunyi. Sesungguhnya inilah yang penting, iya kan? Iya, nilai karakter anak seperti tanggung jawab, mengerjakan tugas kayak gitu. Oke Pak. Selanjutnya, apakah sebentar. Apakah pembelajaran PJJ ini efektif Pak? Kan kita kan sekarang sudah mulai blended. Kan ada yang PTM, ada yang PJJ. Apakah kegiatan ini efektif Pak? Kadang hari ini PJJ, besok PTM kayak gitu. Pembelajaran seperti itu kalau buat Bapak efektif enggak? Atau kalau enggak efektif, sarannya yang baik gimana Pak? Ya. Saya tidak ingin mengatakan apalagi mengejar efektif atau tidak efektif. Iya. Tetapi yang jelas pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan secara arif sudah mengeluarkan satu regulasi, satu kebijakan adanya kurikulum darurat. Iya kan? Iya. Jadi adanya kurikulum darurat, artinya kurikulum darurat itu apa? Kurikulum yang disederhanakan. Jadi supaya apa? Sekalipun situasinya sulit, bagaimana target kurikulum itu bisa tercapai. Jadi itu. Jadi sekali lagi dari kementerian sendiri sudah menyikapi secara arif dan bijaksana dengan menyederhanakan kurikulum. Jadi kurikulumnya itu tidak pakem harus kayak gini kita Pak ya. Boleh ingin mengatakan efektif dan tidak efektif, tidak mengatakan seperti itu. Seperti yang Bapak katakan tadi ya, kalau Bapak ngendikakan tadi bahwa apa itu efektif tidak efektifnya metode itu tergantung gurunya masing-masing tadi. Selanjutnya, kalau harapan Bapak untuk pembelajaran yang seperti ini tuh gimana Pak? Ya kalau saya boleh berharap, jadi sekali lagi ikhtiar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu sudah sangat bagus. Bagaimanapun juga kan keselamatan generasi muda itu harus kita utamakan. Bagaimanapun juga itu kan investasi masa depan negara dan bangsa kita. Jadi karena pandemi harus kita selamatkan. Kita berharap, kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir sehingga
kita dapat belajar kembali seperti semula, yaitu pembelajaran tatap muka secara normal. Itu kalau saya ditanya tentang harapan, jadi seperti itu. Dan sekalipun pandemi ini sudah berakhir, tapi tetap kita harus senantiasa mengedepankan prokes. Jadi katanya kita harus hidup bersahabat dengan pandemi. Katanya seperti itu. Oh iya. Ingat-ingat anak-anak, tadi pesan Pak Jar juga, prokes, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, seperti itu. Apalagi kalian, kan ini generasi ini aset-aset bangsa. Kalian ini adalah generasi emas Indonesia. Nanti tahun 2045 ya. 2045 itu Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100. Pak Jar tadi sempat menyinggung tentang kurikulum darurat. Menurut Pak Jar sendiri, apakah kurikulum darurat itu bermanfaat untuk menyesuaikan pembelajaran sekarang ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi tentu saja kurikulum itu disusun untuk menyikapi keadaan. Jadi tidak sembarangan tentu saja nyusunnya, dengan berbagai pertimbangan tentu saja yang sangat matang tentu saja. Jadi saya pikir itu sangat pas untuk menyikapi keadaan yang serba darurat, maka kurikulumnya pun juga disesuaikan. Yang kurikulum darurat aja targetnya perlu diefektifkan supaya target kurikulum tercapai, apalagi kalau kurikulumnya tidak disederhanakan, saya pikir semakin sulit target kurikulum itu akan dicapai. Pelaksanaannya kan jamnya juga, jam tatap mukanya juga semakin mepet gitu ya, semakin sedikit. Contoh misalnya kalau dalam situasi normal kan IPS itu per minggunya 4 jam. Karena kurikulum darurat per minggunya kan hanya jadi 2 jam, separuhnya. Separuhnya. Jadi kan emang beberapa pelajaran itu dihilangkan, bukan dihilangkan tapi disesuaikan. Jadilah kebijakan untuk menyesuaikan untuk menyikapi keadaan. Jadi itu supaya tujuan dan target tetap tercapai. Oke Pak, begitu podcast kita hari ini. Kalau Bapak ada pesan-pesan untuk murid-murid kita, murid-murid SMP 23 ataupun untuk sahabat-sahabat SMP 23, sahabat-sahabat YouTube SMP 23, pesan-pesannya kira-kira untuk mereka itu apa Pak? Monggo. Ya baik, terima kasih. Jadi saya sangat salut sekali di SMP Negeri 23 ini, terutama dari rekan-rekan saya yang muda-muda ini yang sangat kreatif. Jadi istilahnya ada tim media ya, ada tim media. Saya pikir ini loncatan kemajuan yang luar biasa dari SMP Negeri 23 Surakarta. Jadi semoga kedepannya SMP Negeri 23 semakin baik dan penuh dengan prestasi. Kemudian kepada anak-anakku semuanya SMP Negeri 23, tetap semangat, jangan pasrah pada keadaan. Jadi tetap belajar di rumah, kemudian senantiasa jaga kesehatan, taati prokes. Jadi itu, dan jangan lupa beribadah menurut agama dan kepercayaan yang kalian yakini, yang kalian anut. Pendek kata, jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan, dan sekali lagi Tuhan memberkahi kita semua. Terima kasih Pak Jar untuk waktunya sudah mampir di podcast kita ini, dan sekian podcast kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Ya, sampai jumpa semuanya.